Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Bitcoin masih ngecas baterai untuk lanjut uptrend. Gerakan harganya sehat dan stabil, rally konsolidasi. Tapi ada koreksi yang lumayan di saham perusahaan treasury Bitcoin kayak punyanya Michael Saylor. Dan ini ada yang pada turun sampai 30%, 60% dari local topnya mereka. Apakah leverage di pasar udah berlebihan? Apakah ini puncak euforia di mana terlalu banyak perusahaan meluncurkan strategi treasury Bitcoin yang sama? Inikah awal mula efek domino yang berisiko mengarah ke bear market? Tonton sampai akhir. Let's go! Oke guys, hari ini kita light mode dulu. Jadi untuk chart yang pertama kita bakal lihat tentang perusahaan treasury. Untuk kalian yang belum, bisa tonton beberapa video sebelumnya. Ada dua, kalau nggak salah saya bikin sama BUD juga. Intinya perusahaan treasury ini punya strategi untuk mengumpulkan Bitcoin dengan cara yang berbeda-beda. Dan mereka udah akumulasi sekitar 20 miliar dolar nilainya dalam BTC sejak Januari 2025. Jadi sejak awal tahun ini, kalau contohnya kayak strategi punyanya Michael Saylor, itu sekitar 70% dari jumlah 20 miliar itu. Dan kalau ditambah arus 20 miliar dolarnya ETF, itu ada modal yang cukup sebenarnya untuk mendorong harga Bitcoin ke 150 ribu dolar. Tapi beberapa bulan terakhir kalau kita lihat yang strategi, sebenarnya itu mengurangi jumlah serok BTC mereka. Sementara perusahaan treasury lain yang baru, yang ukurannya kecil, itu pada mulai perjalanan menyicil tumpukan BTC mereka. Jadi yang strategi beberapa bulan terakhir mengurang, mereka yang lebih agresif. Dan kenaikan harga beberapa saham perusahaan lain selain punyanya MicroStrategy yang MSTR tuh ya. Nah, itu sebenarnya ada kayak Metaplanet, itu pada mulai juga bulan April 2024 naik. Dan kebanyakan sejarah perusahaan ini sebenarnya kalau kita lihat ya, cuma beberapa bulan sih sejak mengumumkan strategi Bitcoin, masih di fase baru pada masuk berbondong-bondong ngikutin playbook yang sama. Performa yang kuat dari 21 di Amerika Serikat, ini yang SWC ini di UK, AltBG ini yang di Eropa, ini Metaplanet tadi yang kita sebutin memang pada mengagumkan, tapi sebagian besar ini gorengan awal IPO. Nah, kecuali kalian dapat deal grup privat entah di Telegram apa di mana, mustahil ikut pump sebelum mereka IPO. Banyak perusahaan Bitcoin lain yang lebih besar dengan harga yang menarik itu miners, penambang BTC, dan kebanyakan perusahaan ini sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat ya, itu underperform BTC. Ini BTC sejak tahun 2024. Dan kita melihat koreksi harga lumayan itu ada di berbagai saham perusahaan treasury Bitcoin ini beberapa minggu terakhir. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya memang wajar, karena kan ada keuntungan besar yang dipegang para spekulan awal. Dan udah banyak yang tadi terbang, jadi ya kalau misalkan ada yang take profit atau ada koreksi, itu memang hal yang wajar. Jarak Bitcoinnya cuman kalau dari all time high itu kurang dari 4% di bawah all time high. Tapi mayoritas saham perusahaan ini sekarang turunnya 27% hingga 54% di bawah all time high mereka. Yang punyanya Michael Saylor, MicroStrategy ini yang MSTR relatif lebih baik, sekitar minusnya 13% dari pucuknya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya untuk produk MicroStrategy, produknya Michael Saylor itu kan juga koreksi lumayan ya. Ini kalau dari local top minus 12% di instrumen saham mereka yang ada kayak Strike, ada Strive, itu terbitannya strategi semua, pokoknya ada banyak menambah bobot insentif TP pada pengen take profit di pasar lebih besar, atau mungkin ini salah satu rotasi pertama mereka untung dari sana, rotasi ke BTC spot. Nah, itu nggak ada yang tahu deh. Strike dan Strive masih di atas nilai 100 dolarnya mereka. Jadi tampaknya sih masih koreksi biasa ya. Sejauh ini pasar memang tidak naik vertikal selamanya. Nah, cuman risikonya seperti yang udah kita bahas di beberapa video sebelumnya tentang perusahaan treasury crypto, Bitcoin, altcoins, itu sebenarnya MNAV-nya mereka. Itu kan multiple net asset value-nya. Jadi seberapa mereka pegang tabungan nilai aset bersih, premium di atasnya itu seberapa banyak, itu menentukan overvalued atau enggak
dan itu cenderung bakal ditarik gravitasi menurut saya menuju ke angka 1. Karena anggap ya, kalau ada perusahaan kecil nih mulai strategi treasury Bitcoin dan mereka mungkin mulainya MNAV-nya itu besar banget, jadi megang aset Bitcoin-nya nggak seberapa tapi premiumnya tinggi banget. Nah itu seiring waktu dan seiring makin gede ukurannya atau mungkin malah perusahaan itu manajemennya buruk, pasti bakal ketarik nilai sahamnya ke nilai tabungan Bitcoin mereka yang sebenarnya. Butuh tim manajemen yang serius, sangat kayak mungkin punya MicroStrategy, Michael Saylor itu skalanya gede, produknya benar-benar cocok di pasar, baru bisa nahan premium MNAV itu tinggi. Banyak spekulan yang pada beli saham dengan premium MNAV yang udah terinflasi dan mereka nggak sadar BTC bisa aja terbang, treasury mereka bisa aja bertumbuh tabungannya, tapi harga sahamnya bisa tetap flat, datar, atau malah bahkan turun. Nah jadi sama seperti video akhir tahun lalu yang kita bikin ya, itu sebenarnya judulnya clickbait, risiko bear market, tapi memang benar karena itu ada kekhawatiran orang-orang. Ini membuat radar scam, penipuan kayak gitu-gitu kayak nyala, alarm gitu kan. Tapi di saat yang sama strategi Michael Saylor itu cukup menarik karena produk mereka bukan Bitcoin yang ada di tabungannya, tapi produk mereka itu surat utangnya. Siapapun kalau misalkan cuman produknya Bitcoin tabungan, orang juga bisa beli IBIT, ETF punya BlackRock, terus dibikin leverage, itu bisa. Nah metode akumulasinya Michael Saylor strategi itu relatif stabil, mempertahankan premium selama beberapa tahun terakhir. Jadi kayak udah cocok aja di pasar, produk market fit, demand-nya selalu ada, dan produknya ya yang saya tadi bilang, surat utang mereka bukan Bitcoin yang diserok. Strategi itu memanfaatkan Bitcoin untuk pasar bondnya dan ada permintaan sejauh ini. Untuk mayoritas perusahaan treasury Bitcoin yang lain mungkin yang lebih kecil, sisanya itu nggak bakal jadi sebesar ukuran, skala, dan produknya kayak strategi. Atau mereka nggak bisa nangkap nih modal yang serius jadinya. Ya bukan atau sih, lebih ke kayak akibatnya. Tanpa akses pasar liquid yang dalam untuk mereka bisa utang, ada pasar optionnya, itu jadi terbatas produk mereka, jadi cuman jualan saham dan malah makin mendilusi shareholder yang udah ada dan harga sahamnya mereka. Ini kalau misalkan kalian pengen lihat perbandingan MNAV-nya strategi dengan tabungan aset mereka dan perusahaan-perusahaan dengan ukuran dan skala yang lebih kecil lainnya. Nggak kebayang sih modal institusional tuh beli saham perusahaan treasury abal-abal yang berusaha beli BTC di pucuk, terus nanti pas bear market mereka nyerah, kapitulasi, jual BTC-nya untuk buyback sahamnya karena mandat investor. Ya kayak hedge fund, tapi sebenarnya bukan hedge fund, cuman trading BTC versus harga saham mereka sendiri. Inovasi mereka sebatas nge-short saham sendiri untuk beli BTC, dioper ke spekulan retail yang nggak paham, dan bear market bakal menghajar harga saham-saham itu. Jadi waspada aja, banyak uang retail yang akan dirugikan dan sayangnya emang gitu realita pasar. Untuk Michael Saylor sendiri dan MicroStrategy, entah ya, kita nggak bisa prediksi masa depan apakah bakal runtuh atau enggak, atau dia satu-satunya yang jadi clear winner take all yang bakal meruntuhkan premium MSTR itu. Ya mungkin fundamental valuasinya nanti kalau terlalu berlebihan, karena pasar pasti bakal berhenti beli saham dengan premium MNAV yang terlalu besar. Ada banyak risiko lain yang nambah supply, nanti kebanyakan supply, demandnya dikit, berkurang. Kalau misalkan ada yang deal fundingnya tertunda, nanti unlocknya jadi bersamaan, akhirnya influx supply. Atau semakin banyak perusahaan treasury di pasar, semakin banyak yang ngikutin playbook Kopas Michael Saylor, nanti kebanyakan saham terbit. Jadi akhirnya dolar juga nggak cukup untuk masuk semuanya. Sama kayak pasar altcoin yang terlalu banyak, terus adanya launchpad kayak Pump Fund dan kawan-kawan. Sentimen kripto juga mungkin bisa memburuk, dan kalau bull market udah selesai, minat untuk pegang saham perusahaan treasury kripto juga menurun. Atau malah ada orang yang canggih bisa bikin algoritma quant trading untuk arbit volatilitas antar saham ini, jadi pasar akhirnya lebih efisien, nggak premium seperti gila-gilaan dulu. Nah ini nggak ada strategi return tinggi dengan risiko rendah. Pada intinya menurut saya kalau financial engineering pakai Bitcoin sekalipun juga berisiko. Too good to be true, jadi good luck dan stay safe di luar sana. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa jempol, jangan lupa subscribe dan akan ketinggalan video terbaru dari RR. Besok kita akan live stream seperti biasa di hari Sabtu dan bahas update market terkini.
Sampai jumpa di video berikutnya guys. Cheers.